Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 18 Januari 2021 dengan judul Ia tahu bagaimana menolong kita apabila kita digoda. Ayat inti, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Keterangan, meskipun menanggung pencobaan-pencobaan yang paling ngeri, Kristus tidak gagal ataupun menjadi tawar hati. Ia sedang melakukan peperangan demi kepentingan kita. Dan sekiranya Ia bimbang, sekiranya Ia menyerah kepada penggodaan, keluarga manusia pasti sudah hilang. Alkitab memberikan hanya sedikit saja keterangan tentang perjuangan dengan iblis dalam penggodaan di padang belantara. Tetapi itulah suatu ujian yang hebat sekali. Kristus keluar sebagai pemenang, menanggung ujian dan pencobaan itu demi kepentingan kita. Betapa sedikit manusia dapat mengerti kekuatan penggodaan yang dihadapi Kristus. Betapa sedikit manusia mengerti tentang ujian itu atas mana tergantung nasib dunia ini. Penebus dunia ini bukannya berperang melawan daging dan darah, melainkan melawan segala penguasa dan kuasa, melawan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Segenap surga menaruh perhatian terhadap peperangan ini, dan betapa kesukaan, betapa besarnya kegirangan di surga karena pertolongan telah ditanggungkan atas Dia yang berkuasa mengalahkan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Betapa suatu peristiwa yang luar biasa ketika Kristus menaruh dirinya dalam posisi Adam dan menderita ujian di mana Adam telah kalah, dan oleh perbuatan ini menaruh manusia atas kedudukan yang lebih beruntung, berkenan kepada Allah, di mana Ia boleh menang melalui jasa-jasa Yesus. Dalam namanya, oleh anugerahnya, manusia boleh menjadi seorang pemenang, sama seperti Kristus juga beroleh kemenangan. Dalam Kristus keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya jalan dengan mana manusia boleh memperoleh kemenangan ialah oleh ikut ambil bagian dalam sifat ilahi. Keilahian dan kemanusiaan bergabung di dalam Dia yang memiliki sifat Kristus. Rasul Paulus menulis, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih, Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang sangat mengetahui bagaimana memberikan pertolongan kepada Anda dan saya ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita digoda dan menghadapi tantangan kehidupan. Karena Ia adalah imam besar yang telah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, yang telah menjadi manusia dan turut dicobai, namun Ia keluar sebagai pemenang. Ketika kita rindu untuk menang dalam pergumulan kita, datanglah kepadanya dan ikutlah mengambil bagian dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami mau untuk datang kepadamu.
Kami mau untuk bersama-sama dengan Engkau yang telah menjadi pemenang. Engkau adalah Allah kami yang tahu bagaimana kami bisa menang di dalam menghadapi penggodaan dan pencobaan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan memberikan kami berkat-berkat dari sorga. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Mu ke tengah-tengah kami, memberikan pertolongan-pertolongan dalam kehidupan, memberikan kemenangan-kemenangan ketika kami dicoba. Berkatilah kami dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Kiranya kami senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.